Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Kurnia Rahayu dengan NIM 1262042031179. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalkulus dan kombinatorika. Yang pertama kita bahas adalah konsep kalkulus. A. Fungsi. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstanta, dan parameter. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi ekspresi semisal x kuadrat plus 2x plus 1 juga disebut fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Selanjutnya B. Limit, turunan, dan integral. Zeno dari Elea sekitar 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketahinggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus yaitu metode Eckhahn atau metode melelahkan. Metode ini disebut demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudoxus sekitar 700 sebelum Masehi. Archimedes sekitar 225 Masehi memberikan kontribusi yang penting. Ia menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara poligon. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Fermat menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Descartes mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam logaritma pada tahun 1637 dan de Beauharnais mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Hude lalu membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Barrow maupun Torricelli menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Selanjutnya, Newton menulis tentang teori fluksion pada Oktober 1666. Fluksion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluksion x aksen dan fluksion y aksen. Newton mengemukakan kebalikan masalah, yaitu bila diketahui x dan y maka berapa y. Lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara antidiferensial. Dalam pekerjaan ini terdapat pernyataan tentang teorema fundamental kalkulus. Bukunya sendiri, Method ad Fluxionsen Infinity Series, baru selesai ditulis tahun 1671 dan diterbitkan 1736. Selanjutnya, Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi integral. Karyanya tentang kalkulus integral ini diterbitkan tahun 1684 dan 1686 dengan nama Calculus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Cauchy. Selanjutnya C. Konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola atau spherical trigonometry. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur atau chord di hadapan suatu sudut pusat. Pemakaian setengah tali busur atau half chord dalam notasi modern berarti menunjukkan nilai sinus yang dimulai di India. Dalam karya Aryabhata I, sekitar 500 Masehi, terdapat tabel setengah tali busur dengan menggunakan nama JCA. Di dalam bukunya yang berjudul On the Motion of the Star, Al-Battani atau Al-Battanius adalah orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi chord. Abu al-Wafa dikenal sebagai yang pertama kali menggunakan fungsi tan dan menyusun tabel tan dan sin. Selanjutnya masih seputar konsep trigonometri. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika pertama kali diberikan oleh Nasiruddin al-Tusi dalam treatise on the quadrilateral.
Bahkan dalam bukunya pertama kali memperlihatkan ke-6 fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Menurut Ancornes dan Robertson, Althussi yang pertama memperkenalkan aturan sinus atau di bidang datar. Konsep tan dan kot berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari atau studi gnomonik. Di Arab, studi ini dikenal dengan nama studi gnomon. Konsep sek dan kosek pun lahir dari studi tentang gnomon ini. Tahun 1533, Reggio Montanus dan Johann Muller menerbitkan buku The Triangulis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas tentang trigonometri bidang. Yang kita bahas selanjutnya adalah konsep kombinatorika. Pada sekitar 1321, Levi ben Gerson atau Gersonides menulis sifat yang berkaitan rumus permutasi NN, permutasi NR, dan rumus umum kombinasi NR. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk pula tak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Conjectandis sekitar 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Ia antara lain mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru topologi. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.